selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 21 Juni tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian. Ini bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau menurut saya dari 3 gambar ini temanya adalah kita keluar dari zona aman kita, karena sebenarnya kita udah mencapai apa yang kita inginkan. Jadi artinya kita nggak kekurangan, kita udah mencapai semaksimal mungkin posisi yang kita inginkan pada waktu itu. Tapi sekarang waktunya kita ingin berubah tetapi arahnya kemana masih belum jelas, karena kita sendiri juga masih proses mencari, maksudnya seperti itu. Kalau dilihat satu kartu yang jumping dari romance ini, calling your soulmate. Jadi kalau calling itu kan artinya memang belum ketemu. Jadi kalau menurut saya ini adalah satu proses sampai kita menemukan kembali titik tadi yang kita sudah lewatkan. Kita pernah menginginkan sesuatu, kita sudah memperoleh, karena kita manusia yang selalu berkembang, kita menginginkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih meningkatkan harkat diri kita lah. Istilahnya seperti itu, apapun maknanya. Karena harkat itu tidak hanya terkait dengan penghormatan terhadap kita sebagai manusia, tapi juga terhadap kemampuan kita yang memang dia selalu bergejolak, ingin terus ditemukan, ingin dikembangkan, karena ya itu memang hakikatnya kehidupan. Jadi ada rahasia hidup yang memang tidak pernah henti, selalu tersedia di depan setiap kali kita udah melewati satu tahap. Sama kayak game itu nggak pernah selesai. Setiap satu tahap selesai kita puas sebentar, tapi kemudian kita mencari lagi. Nah, pada saat kita sudah mencapai tahap tertentu yang kita happy, karena kan selalu bandingannya adalah dengan level perkembangan kita. Jadi setiap orang beda. Ada yang levelnya udah sangat tinggi sekali, ada yang levelnya memang masih pemula, tapi itu udah yang terbaik yang diperoleh. Nah, ini adalah level berikutnya. Kita mulai mencari lagi. Kalau di sini kartu yang berikutnya adalah donation, tithing, and charitable work. Jadi kalau kita mulai sesuatu yang baru, kita tidak bisa berharap langsung kita dapat fee yang besar, karena kita selalu kembali dari novice lagi. Kira-kira seperti itu kan. Jadi kalau dulu kita sampai level tertentu, kita udah pembayarannya sekian, kita masuk ke dunia baru. Di dunia yang baru itu, katakanlah di dunia konsultansi, itu ada level yang lebih tinggi, tapi di antara level yang lebih tinggi itu selalu ada yang levelnya masih relatif lebih rendah, tetapi dia juga udah lebih tinggi daripada level kita sebelumnya, something like that. Jadi lakukan semua lebih banyak, katakanlah membantu, lebih banyak menjadi apa ya istilahnya magang, something like that ya, dalam arti kata positif. Jadi artinya kita jadi co-nya, kalau ada penulis, co-writernya, seperti itu. Nah, kemudian 3 kartu yang berikutnya ini ada Five of Michael, ya perubahan tadi ya. Ini masa lalu. Saya minta maaf, suara di atas tuh di background saya nggak bisa hindari, dan saya nggak punya waktu lagi untuk membuat pada saat relatif lebih sepi, karena setiap satu bacaan juga membutuhkan waktu panjang anyway. Jadi mau nggak mau diterima kondisi latar belakang kalau berisik, saya minta maaf. Kemudian current situationnya adalah Page of Michael. Ya, ini sama. Jadi kalau kita lihat kan semuanya biru. Nah, ini Five of Michael, Page of Michael. Jadi perubahan, mulai sesuatu yang baru, dan Knight of Michael. Artinya memang ini sudah mulai mengarah. Jadi tidak hanya page dan ke depan akan terus berkembang. Jadi saya pikir penggambaran dari 3 kartu ini seperti ini tadi ya. Kita akan terus berkembang sampai kemana ke depannya belum tahu, karena kan belum sampai Queen atau King. Jadi kita memang masih mengupayakan. Nah, di sini bulan ada di Scorpio. Scorpio adalah waktunya meneliti, assessment, uji coba. Ya, jadi ya sekitar itu kita memang masih uji cobakan ide baru kita, dan dia oposisi dengan Uranus. Dan ini buat teman-teman yang sudah ngikutin saya, berarti kan memang
yang dihadapi sekarang perubahan. Five of exactly ini Uranus, Five of Michael ini Uranus. Ya, jadi kita diaktifasi oleh Uranus, ingin satu perubahan, dan setiap perubahan itu dimulai dari keinginan kita untuk mengetahui lebih dalam lagi situasinya seperti apa. Tapi dia T-square, di mana focal point-nya adalah Saturnus retro. Jadi kita menilai kalau kita membuat perubahan ini, maka apa yang harus kita kumpulkan untuk memungkinkan perubahan ini terjadi. Jadi ini seperti perubahan yang sifatnya sangat sistematik ya. Jadi langkahnya apa? Semua ada prosedurnya, ada urutannya, seperti itu. Iya, itu yang saya lihat, dan ini juga didukung oleh semua kartu yang secara random keluar tadi. Kita lihat 4 kartu yang kita ambil dari tarot klasik. Wow, jadi kalau secara sekilas aja, ini kartu ini menunjukkan bahwa apapun perubahannya itu belum ketara sama sekali, tetapi dorongan kita untuk berubah itu sudah ada. Dorongan sudah ada, tapi keraguannya masih jauh lebih besar karena banyak sekali pertimbangan yang harus diambil. Ya, jadi bulan yang square dengan Saturnus kira-kira seperti ini. Difficult transition, can't release the past, feeling all alone. Jadi kita ngerasa udah ada perubahan. Jadi hunch bahwa kita nggak bisa ada di sini. Itu udah kerasa. Tapi terus mau ngapain? Di sini nggak enak, mau keluar dari sini juga sukar, kira-kira seperti itu situasinya. Nah, challenge-nya tuh kita nggak tahu gimana caranya bisa keluar ya, kayaknya impossible banget. Jadi terus kalau buat kebanyakan orang ya nggak mungkin lah, langsung aja langsung dibunuh ide tersebut. Kebanyakan mungkin itu sudahlah, nggak mungkin titik, seperti itu. Nah, advice-nya adalah ya sudah, anggap aja, karena ini advice ya, berarti kalimatnya kan dibikin lebih positif ya. Advice-nya adalah yakinkan bahwa apapun perasaan yang keluar itu memang belum matang dan dia masih butuh waktu lagi untuk diolah lebih dalam. Jadi kita masih pikir-pikir kita ingin apa enggak. Kalau ingin, bentuk yang seperti apa? Take your time ya, karena apapun perasaanmu yang tadi sudah seperti bergejolak ingin keluar tapi enggak bisa, itu bukan satu hal yang harus segera ditutup mentah-mentah gitu. Jadi harus dilihat lagi lebih dalam kemana sebenarnya arahnya. Jadi anggap ini sebagai satu signal ya, sesuatu pertanda, tetapi tidak harus untuk disikapi secara serius pada hari ini. Outcome-nya adalah unconscious shadow self. Kalau menurut saya ini memang butuh waktu yang lebih lama lagi untuk memahami situasi ini. Oke. Kalau dari yang ini, apa yang kita bisa ambil sebagai penutup bacaan hari ini? You are eternally one with all there is. Iya, jadi kalau menurut saya ini seperti mengingatkan lagi bahwa yang namanya perubahan itu kan seperti pembimbingan buat kita. Tapi yang namanya kita sebagai orang tua atau guru yang sedang mengajak anak kita untuk tumbuh dan berkembang jadi anak yang lebih pintar, lebih soleh, apapun, itu kan semua berproses. Dan kita nggak bisa tiba-tiba ngajarin anak umur berapa untuk sudah sampai level berapa. Jadi ya kita tuh nggak pernah tidak punya pembimbing di sekitar kita. Kira-kira seperti itu. Jadi jangan khawatir kalau ada rasan-rasan kayaknya something harus berubah, nggak tahu apa, dihayati saja, dan please jangan membuat sampai kita merasa sangat cemas, karena sebenarnya ini kan cuma satu dorongan supaya kita membuat perubahan, karena ada T-square tadi. T-square itu selalu perasaan yang tension, tidak enak, tapi sebenarnya dia bermanfaat untuk kita membuat perubahan, dan perubahan itu adalah permintaannya universe untuk selalu berubah, berevolusi. Oke, Benita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.